Lepasin, gak lepasin. Tolong Nur, tolong ibu Nur. Tapi si Nur ini nggak bergeming, diem aja. Dan ketika Sadi itu memerintahkan Nur untuk membantu. Hai kawan Nona, thank you udah klik video ini. Jatuh cinta memang ya berjuta rasanya dan nggak ada salahnya. Tapi bagaimana kalau jatuh cinta sama mantan dari orang terdekat kita? Bakalan jadi aneh nggak sih? Awkward gitu ya. Misalnya sama mantan sahabat kita sendiri. Atau mungkin mantannya kakak kita. Pasti deh rasanya tuh gak enak ya kalau kita mau ketemu sama sahabat atau saudara kita itu kan. Nah, cerita kali ini tuh bener-bener macam FTV. Karena ada seorang anak yang pacaran sama mantan dari ibunya sendiri. Dan ketika ibunya ini tahu, pastilah ibunya tuh kan gak ngasih restu ya. Tapi cerita ini tuh bukan sekedar cerita percintaan. Karena pasangan kekasih ini tega bayar eksekutor buat mengeksekusi ibunya itu. Hah? Bingung gak sih sama ceritanya? Daripada bingung, sini-sini, Nona ceritain. Sebelum mulai ceritanya, Nona mau disclaimer dulu nih. Cerita ini tuh dibuat berdasarkan berita-berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang Nona rangkum dan ceritakan kembali dalam bentuk alur cerita. Nah, ceritanya di Dusun Kerajaan 1 RT 05 RW 08 Desa Kencong, Jember, Jawa Timur, hiduplah seorang janda bernama Hasiyah yang berusia 60 tahun dan anak perempuannya yang bernama Siti Nur Hasanah yang berusia 35 tahun. Hasiyah ini dulunya tuh bekerja sebagai TKW atau tenaga kerja wanita di luar negeri. Sehingga saat tuanya itu dia tuh hidup berkecukupan. Dia punya rumah, sawah, dan juga uang. Menurut beberapa info, saat-saat terakhirnya Hasiyah pun bekerja sebagai penagih hutang. Entah ini ibu Hasiyah memang sebagai debt collector atau mungkin karena dia punya uang, dia jadi pendananya. Hanya ya dikatakan Bu Hasiyah ini ada hubungannya dengan organisasi debt collector ya. Nggak ada informasi yang jelas kemana suami dari Ibu Hasiyah, apakah dia ini bercerai atau mungkin udah meninggal. Begitu juga dengan pasangan dari anaknya yang biasa dipanggil Nur. Jadi nggak tahu ya apakah Nur ini tuh sebelumnya pernah berkeluarga atau enggak. Yang pasti di rumah Hasiyah itu mereka ini hanya tinggal berdua dan ya mereka ini hidup berkecukupan, nggak ada kekurangan di kampung itu. Nggak ada yang aneh nih awalnya dengan hubungan ibu dan anak ini. Mereka itu hidup tenang dan rukun gitu ya. Begitu pula dengan sesama tetangga di dusun kerajaan itu. Di situ juga ada kerabat dan keluarganya juga dari Bu Hasiyah ya. Siti Nur Hasanah ini nggak pernah nih selama ini membawa seorang teman laki-laki yang spesial untuk bertemu dengan ibunya. Sampai pada suatu hari dia membawa laki-laki yang bernama Sadi Adi Wibowo, lelaki asal desa Yosowilangun Lor, Lumajang yang umurnya itu 15 tahun lebih tua daripada si Nur. Yang berarti saat itu tuh umurnya Sadi sudah 50 tahun. Dan ternyata Sadi ini datang bukan hanya berniat ketemu sama orang tuanya dari Nur. Dia tuh mau langsung melamar Nur menjadi istrinya. Tapi Bu Hasiyah langsung menolak keras niatan Sadi dan Nur itu. Bahkan Bu Hasiyah ini sempat meremehkan Sadi. Kamu mau menikahi anakku? Memangnya kamu bisa apa? Kamu punya apa? Bahkan Hasiyah juga sempat melontarkan cacian dan makian kepada Sadi. Tentu hati Sadi menjadi panas ya waktu itu. Dia tuh kesel, niatnya untuk menikahi putrinya Hasiyah ini malah ditolak mentah-mentah. Mendapati niatan kekasihnya ditolak mentah-mentah oleh ibunya, Nur pun berjanji nih kepada Sadi untuk membujuk ibunya lagi tentang hubungan mereka berdua. Bu, Nur cinta banget loh sama Sadi. Boleh ya Bu, Nur menikah dengan Sadi, kata Nur memohon restu kepada ibunya ini. Duh Nur, kenapa mesti Sadi sih? Kenapa mesti lelaki tua itu? Kenapa nggak lelaki lain aja Nur? Kayak nggak ada lelaki lain aja Nur. Enggak lah, pokoknya kalau sama Sadi ibu nggak setuju, ibu nggak bakalan ngerestuin kalian, ibu nggak mau. Titik, denger ibu ya Nur.
Tapi Nur ini tetap bersikukuh. Nur bilang, ya kenapa Bu? Nur nggak boleh dengan Sadi. Kita tahu betul bagaimana Sadi itu orangnya. Dia baik Bu. Bukannya Ibu juga sangat tahu Sadi. Ibu juga pernah dekat kan dengan Sadi? Atau jangan-jangan Ibu mendengar hal itu, dengar kekehnya si Nur, Hasiyah pun makin marah. Dia nggak setuju dengan hubungan Nur dan Sadi. Dia juga nggak bisa menampik pertanyaannya dari Nur. Karena benar katanya si Nur, Hasiyah dan Sadi ini sempat dekat. Bahkan bisa dikatakan sangat dekat. Mereka juga pernah menjadi sepasang kekasih. Nah loh, walaupun Hasya dan Sadi ini terpaut usia 10 tahun lebih muda si Sadi ya, mereka nih sempat merasa sama-sama cocok dan menjalin hubungan selama beberapa tahun. Tapi entah mengapa hubungan mereka ini harus kandas. Apakah karena mereka memang udah nggak cocok lagi? Atau Hasya sudah mulai tahu keburukannya Sadi? Salah satunya hanya mengincar hartanya Hasya. Tapi tentunya karena hubungan itu, Sadi pun mengenal Nur, anak dari kekasihnya, ya si Hasiyah itu. Entah Nur tahu atau enggak hubungan Hasiyah dan Sadi sebelumnya, setelah ibunya putus dengan si Sadi itu, Nur makin hari malah makin dekat dengan Sadi. Jadianlah mereka, dan mereka berniat untuk menikah. Nur yang ternyata gagal membujuk ibunya ini pun bercerita nih sama Sadi. Kalau ibunya itu menentang keras hubungan mereka. Sadi yang merasa tersakiti pun memiliki niatan yang buruk banget. Nur, kenapa sih ibumu itu? Kok menghalang-halangi niatan baik kita? Kita harus kasih pelajaran pada ibumu itu. Ngasih pelajaran gimana, Mas? Jangan macem-macem kamu. Enggak, paling kita pukul aja ibumu itu, biar tahu rasa dia. Nggak usah sampai meninggal, biar dia tuh tahu kalau dia nggak bisa menghalangi hubungan kita. Entah karena bucin atau memang termakan bujuk rayuannya si Sadi, gak disangka-sangka nih, Nur pun setuju dengan niatan Sadi buat menyakiti Hasiyah. Mereka pun mulai berpikir nih bagaimana cara yang tepat untuk membalas kekesalannya pada Hasiyah. Sadi pun berencana untuk mengajak Agus Wicaksono, lelaki asal desa Kedunduk, Mojokerto, seorang debt collector berusia 53 tahun yang juga mengenal Hasiyah. Karena dikatakan keduanya ini menjalin kerjasama dalam pekerjaan sebagai penagih hutang. Seperti yang tadi Nona katakan ya. Nah, si Sadi ini menawarkan 5 juta rupiah untuk Agus apabila mereka berhasil melancarkan niat jahatnya. Agus yang memang biasa mendapatkan uang dengan cara kekerasan pun gak menolak ajakan Sadi ini. Dia tuh mengiyakan ajakannya Sadi. Bahkan rencana yang diutarakan oleh Sadi ke Agus itu ternyata tuh lebih buruk, lebih sadis daripada rencana yang Sadi katakan ke si Nur. Sadi berniat untuk menghabisi Hasiyah agar dia bisa menikah dengan Nur dan menikmati harta warisan Hasiyah yang nantinya menjadi miliknya Nur setelah si Hasiyah meninggal. Sadi dan Agus pun menyusun rencana yang efektif untuk mengeksekusi Hasiyah. Bahkan mereka itu membawa alat tajam berupa pisau dan celurit sebelum menjebak Hasiyah. Malam hari di tanggal 12 November 2023, Agus datang ke rumah Hasiyah. Mereka ini mengobrol karena Hasiyah yang nampaknya suntuk. Agus pun mengajak Hasiyah untuk cari angin segar. Hasiyah tuh gak ada curiga sedikit pun sama si Agus. Dia kenal bener nih si Agus-Agus ini kan satu pekerjaan ya. Bahkan mereka pergi dengan motor milik Hasiyah yang dibawa oleh si Agus. Mereka itu berniat berjalan-jalan ke kota Jember. Hasiyah sempat bersiap diri, tapi ketika Hasiyah bersiap itu, si Agus mengabari Sadi kalau Hasiyah sudah masuk perangkap mereka. Mereka pun akan segera menuju TKP di pinggiran Sungai Keting, Jombang, Jember. Letak TKP ini itu sekitar 40 km dari rumahnya Hasiyah, di daerah yang sepi banget, tepat di pinggir sungai. Jadi Hasiyah ini diboncengi Agus, sedangkan Sadi membonceng Nur dan mengikuti Hasiyah dari belakang. Hasiyah awalnya nggak sadar kalau dia tuh diikutin oleh Sadi dan Nur. Di pinggir sungai itu, tiba-tiba Agus tuh menghentikan motor Hasiyah. Dia memaksa Hasiyah untuk turun. Dia berusaha membekap mulutnya si Hasiyah. Hasiyah pun bingung. Heh Agus, apa-apaan ini? Kamu mau ngapain? Jangan macam-macam ya kamu. Tolong, tolong.
Hasia pun berteriak meminta pertolongan, tapi karena tempat itu sangat sepi, tentu gak ada yang mendengar teriakannya si Hasia ini. Di saat itu, Sadi dan Nur mendatangi Hasia. Hasia yang melihat anaknya merasa lega. Dia tuh berpikir bahwa Nur akan menyelamatkannya. Nur, Nur, tolong ibu, Nur, tolong Nur. Tapi bukannya menolong ibunya, Nur ini malah diem aja. Hasia pun terus memberontak. Lepasin, gak lepasin, tolong, tolong, Nur, tolong ibu, Nur. Tapi si Nur ini nggak bergeming, diem aja. Dan ketika Sadi itu memerintahkan Nur untuk membantunya memegangi Hasia, dia malah nurut. Jadilah si Hasia ini dipegangin tangannya oleh si Nur. Badannya dipegangin sama Agus. Dan Sadi sudah mempersiapkan pisau yang dia bawa dari rumah. Seketika leher Hasia itu langsung digorok gitu ya sama si Sadi. Agus yang juga membawa celurit ikut serta menganiaya Hasia dengan gagang celuritnya itu, jadi diketokin gitu. Begitu mereka memastikan kalau Hasia ini udah gak bernyawa, mereka langsung merekayasa kejadian ini seolah-olah Hasia itu dirampok lalu dihabisi. Maka itu mereka ini mengambil motornya si Hasia yang tadi dibawa sama si Agus. Nanti kemudian motor itu akan digadaikan. Dan mereka juga mengambil uang yang ada di saku celananya Hasia. Kemudian celana Hasia itu dibuang ke kali bersama dengan pisau serta celurit sebagai barang buktinya itu. Nah loh, kasihan banget kan Hasia, malah dihabisin sama anak dan calon menantunya sendiri. Tapi sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa dong buat like, komen, dan share cerita ini sebanyak-banyaknya ya. Terus pastiin kamu udah subscribe channel Nona, biar Nona makin semangat berbagi ceritanya, oke? Kamu juga harus dengerin ceritanya ini sampai habis ya, karena cerita ini tuh ada plot twistnya. Nah, pada Senin 13 November 2023 atau keesokan harinya di pagi hari jam 7 pagi, ada seorang warga yang dikatakan namanya Nanang gitu ya, hendak pergi ke ladang untuk memanen jagung. Dia ini menemukan jasad Hasia yang tergeletak di pinggiran kali Keting. Tentu Nanang langsung bilang ke warga lain, ada mayat, ada mayat. Ibu-ibu kayaknya dirampok deh, ada di pinggiran kali. Warga yang dikabarin sama si Nanang itu pasti semuanya langsung heboh dan melaporkan hal ini kepada polisi. Polisi langsung datang nih dan melihat kondisi jasad wanita dengan kaos berwarna biru muda dan celana legging warna merah muda serta memakai kerudung yang sudah berlumuran cairan merah. Langsung mereka ini melakukan evakuasi. Hasia saat itu juga memakai jam tangan yang berwarna emas hitam dan cincin warna putih di jari manis tangan kanannya ya. Korban lalu langsung dievakuasi dan dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Subandi Jember. Dan setelah dievakuasi, langsung pihak kepolisian melakukan pemeriksaan dan mendapatkan informasi bahwa wanita tersebut diperkirakan berusia ya antara 40 sampai 50 tahunan. Dan beberapa warga ternyata yang ada di TKP itu ya sempat-sempatnya memfoto dan menyebarkan penemuan jasad itu di media sosial dengan harapan ada pihak keluarga dari korban yang mengenali, karena di saat itu nggak ada satupun warga yang tahu ini tuh jasadnya siapa gitu kan. Mereka tuh semua bingung ya. Nah, buat kawan Nona yang mungkin penasaran fotonya kayak apa, ya biasa ya Nona share di Twitter gitu ya. Cuman ya sebenarnya nggak begitu kelihatan, dan foto yang Nona share itu walaupun tanpa sensor, itu tuh warnanya hitam putih ya, jadi nggak berwarna, oke? Nah, untuk linknya nanti Nona taruh di caption ya. Singkat cerita, salah satu kerabatnya Hasia melihat postingan di sosmed itu. Dia tuh ngerasa mengenali perempuan yang jadi korban perampokan pada Minggu malam. Dan ketika dia cross check, bener aja, korban itu adalah kerabatnya sendiri alias Hasia. Begitu jasad itu teridentifikasi, langsunglah ya dilaporkan ke keluarganya. Yang mana sebenarnya anaknya itu ya si Nur itu kan. Nur yang mendengar berita itu pun langsung pura-pura sedih. Dia menangisi mengapa kondisi ibunya seperti itu. Polisi pun segera mencari siapa pelaku perampokan itu ya. Ada yang melihat Hasia ini terakhir kali pergi dengan seorang pria yang bernama Agus Wicaksono. Polisi pun mencari keberadaannya si Agus nih.
Polisi itu sempat menginterogasi si Agus, tapi polisi nggak menemukan bukti kuat untuk menyatakan kalau Agus ini ya pelakunya. Makanya itu si Agus yang sempat ditangkap akhirnya dibebaskan. Tapi karena Agus ini ditangkap, Sadi pun jadi panik. Dia tuh takut ketahuan. Makanya Sadi ini segera melarikan diri ke Kalimantan Timur. Sadi juga sempat menyuruh Agus untuk melarikan diri dan menyusulnya ke Kalimantan dengan memberikan uang senilai Rp600.000. Tapi polisi juga nggak kalah cepat nih dalam mengungkap kasus ini. Diketahui ternyata ada motif cinta segitiga antara Sadi, Nur, dan Hasiyah. Polisi langsung kembali berusaha meringkus Agus dan juga si Sadi setelah menemukan bukti-bukti yang lebih kuat. Yaitu buktinya diantaranya adanya rekaman CCTV yang menunjukkan perjalanan Hasiyah yang ternyata ya benar dibonceng sama si Agus, pakaiannya korban, dan beberapa komunikasi dengan telepon seluler. Itu juga menjadi barang bukti. Agus diringkus ketika dia tuh keluar dari gudang tempat persembunyiannya. Dia tuh belum sempet kabur ke Kalimantan. Ketika dia mengendarai motor, polisi ini mengejar Agus. Kaki Agus pun terkena peluru yang dilontarkan polisi. Agus sempat kabur, tapi karena sudah terluka, dia ya segera dapat diringkus. Dari keterangan inilah polisi tuh tahu dalang dari perbuatan keji ini adalah Sadi. Dan Nur sebagai putri Hasiyah yang ada di TKP, dia itu ikut membantu ya eksekusi ini. Beberapa saat kemudian giliran Sadi yang ditangkap. Saat itu Sadi ini udah berada di Kalimantan. Polisi juga melontarkan timah panas yang mengenai kaki Sadi karena Sadi ya sempat memberontak ketika akan ditangkap. Sadi diminta untuk mengakui apa benar dia itu mengeksekusi Hasiyah dan bagaimana caranya. Dari pengakuannya Sadi diketahui bagaimana cara dia menghabisi Hasiyah dengan pisau yang dia sudah siapkan dari rumahnya. Dia juga memberi keterangan calon istrinya yang juga merupakan anak dari Hasiyah, Siti Nur Hasanah, turut membantu pengeksekusian itu. Dari Sadi juga lah polisi ini tahu apa motif sebenarnya penghabisan nyawanya si Hasiyah. Sadi ini bilang kalau dia tuh kesel hubungannya dengan Nur tuh dihalang-halangi sama Hasiyah yang meremehkannya. Sadi juga ingin mendapatkan harta Hasiyah yang akan diwariskan kepada Nur setelah Hasiyah meninggal. Dan apabila Sadi jadi menikahi Nur, tentu Sadi juga bisa menikmati hartanya Hasiyah. Sedangkan Nur ditangkap ketika dia tuh sedang makan malam bersama pamannya. Jadi polisi ini sudah mengabarkan pada paman Nur kalau Nur ini sebagai tersangka kasus pengeksekusian ibunya sendiri. Maka pamannya membantu polisi agar Nur ini mudah ditangkap. Ketika ditangkap, Nur tuh awalnya selalu bilang dia tuh nggak tahu menahu tentang bagaimana ibunya itu dieksekusi. Polisi terus mendesak Nur. Nur awalnya selalu pura-pura sedih dan merasa kehilangan ibunya yang. Nah, tapi keterangan yang diberikan Nur tuh selalu berbelit-belit, muter-muter, sampai Nur mengatakan bahwa dia itu juga ditipu oleh rayuan pacarnya. Ya, menurut pengakuan Nur, pacarnya alias Sadi ini memang mengatakan mau memberi pelajaran ke ibunya, yaitu Ibu Hasiyah. Tetapi hanya memukul saja, enggak sampai mengeksekusi. Tapi kenyataannya kan berbeda ya. Ya, masa sih dia nggak tahu ya kalau pacarnya niatannya buruk banget gitu. Terus emang kalau ada orang yang berniat memukul keluarga kita, apalagi itu tuh orang tua kita sendiri, masa ya kita iyain? Iya nggak sih? Apalagi sampai terlibat dalam aksinya ini. Kayak naif, bodoh, atau apa ini sih Nur ya? Akhirnya, ketiga tersangka ini ditangkap oleh kepolisian Jember. Mereka adalah Sadi Adiwibowo sebagai dalang aksi ini sekaligus calon menantu korban. Siti Nur Hasanah, pembantu eksekusi yang juga putri kandung korban. Dan Agus Wicaksono, eksekutor bayaran yang merupakan rekan kerja korban dan teman dari si Sadi. Atas perbuatannya, mereka ini diancam dengan pasal 338, pasal 339, dan pasal 340 KUHP tentang pengeksekusian berencana, tergantung dengan peran masing-masing tersangka ya, dan terancam hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Lalu sebenarnya apa Hasiyah ini punya alasan lain kenapa dia itu enggak merestui hubungan Nur sama si Sadi?
Ya tentu selain alasan mungkin Sadi ini terlalu tua untuk anaknya, atau mungkin latar belakang Sadi yang kurang oke, alias bibit bebet bobotnya Sadi ini kurang gitu ya. Atau karena Asia tahu Sadi ini hanya cowok Mokondo yang menginginkan hartanya lewat anaknya. Mungkin gak dapat dari dia, ya tujuan berikutnya si anaknya gitu kan, mungkin pikiran Asia. Tapi ternyata ada lebih dari itu, dear. Ingat kan sebelum menjalani hubungan dengan Nur, Sadi ini terlebih dahulu pernah berpacaran dengan Hasiyah. Walaupun hubungan romantis mereka dikatakan berakhir. Nah, dibilang Hasiyah ini masih menyimpan rasa untuk Sadi. Makanya dia nggak mau anaknya yang malah akhirnya menikah dengan si Sadi. Boom! Jadi judulnya Aku dan Anakku Mencintai Pria yang Sama. Oke, sekian kronologi kisah kriminal kali ini yang karena cinta segitiga akhirnya jadi ribet banget begini. Dan kisah cinta segitiga ini tuh mind blowing banget. Lawannya sama ibu kandung sendiri gitu kan. Jadi ingat kasus Norma Risma yang sempet santer nggak tuh? Suaminya si Norma yang bernama Rozi itu kan malah selingkuh sama ibu mertuanya. Iya, si Rozi selingkuh sama ibunya Norma. Tapi kalau kisah kali ini tuh kan ya, Sadi duluan nih pacaran sama Hasiyah, ibunya Nur. Tapi tetap CLBK, cinta lama belum kelar. Aduh, pusing gak tuh? Tapi coba si Nur ya, nurut kata ibunya kan. Lagian buat apa gitu si Nur milih laki-laki macam Sadi, yang emosional dan kasar. Yang karena emosi sesaat dia bisa menghabisi orang, calon mertuanya sendiri. Nggak habis pikir, sumpah Nona ya sama si Sadi. Terus si Nur juga. Aduh, gimana nih menurut kamu kisah kali ini? Kamu bisa langsung komen apa pendapatmu dan juga bisa kasih rekomendasi kasus-kasus apa lagi yang pengen Nona bahas. Dan tentunya kalau kamu suka video ini jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng biar Nona makin semangat untuk menghadirkan kisah-kisah yang pastinya gak kalah seru untuk dibahas. Bye! La 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 la